Dialah Allah yang telah menundukkan segala yang di langit dan segala yang di bumi, jami'an, ya, seluruhnya untuk kalian. Dan ayat yang semisal serupa dengan bunyi ayat ini sangat banyak di dalam Al-Quran, menguatkan bahwasanya segala yang di langit bumi adalah diciptakan untuk manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita pada surat Al-Baqarah, dan kita telah sampai kepada ayat yang ke-29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summa stawa ilas sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Baqarah yang ke-29 ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, setelah yang sebelumnya disebut nikmat yang pertama, yaitu diciptakannya diri kita dari yang tidak ada. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Nikmat yang agung yang tidak boleh seorang hamba lupa akan Sang Pencipta Rabb semesta alam, yang dimana manusia dahulunya tidak ada, kemudian Allah ciptakan melalui perut-perut ibu mereka, kemudian Allah berikan karunia rezeki hingga pada sampainya ajal menjemputnya. Ini adalah karunia yang sangat agung. Allah menciptakan kita, memberi segala karunia kepada kita dengan sempurna, tiada yang kurang. Dalam penciptaan manusia begitu sempurnanya manusia, ya, diciptakan fi ahsani taqwim, dalam sebentuk-bentuk, ya, yang sangat indah, bentuk yang bagus, ya, bentuk yang sangat ideal. Bila kita melihat, ya, ciptaan yang lain, ada yang hidungnya panjang, ada yang telinganya lebar, ada yang kakinya besar, itu semua cocok untuk binatang. Kalau dipasangkan pada jasad manusia, maka tidak lagi fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk. Misalkan kakinya kaki gajah misalkan, itu dikatakan dokter sebagai penyakit. Bang, jenengan terkena penyakit apa ya? Kaki gajah. Atau kepalanya besar misalkan, tidak normal misalkan, maka orang pun akan berkata ini terjadi kelainan, ya, terjadi pembengkakan di kepala, kepalanya ada cairan sehingga bengkak, luar biasa, harus segera dioperasi, dan seterusnya. Menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Ini nikmat yang pertama. Di dalam ayat yang ke-29 ini Allah menyebutkan nikmat yang lain. Apa itu? Huwallazi, dialah Allah, khalaqalakum, yang menciptakan
segala yang di langit di bumi lakum, diperuntukkan untuk kalian. Subhanallah. Segala yang di langit di bumi, termasuk langit, termasuk bumi, ini diperuntukkan bagi umat manusia. Ini suatu kenikmatan yang agung luar biasa. Allah menciptakan kita, kemudian menciptakan segala sesuatu menjadi penopang kehidupan kita di dunia. Ada langit sebagai atap. Kalau seandainya manusia hidup tanpa langit, atau manusia hidup tapi tidak di bumi, di Pluto misalkan, atau di matahari juga, akan terbakar, akan sirna. Allah menciptakan segala langit bumi beserta apa-apa yang di dalamnya lakum, bagi kalian. Di sini diterangkan khalaqa, Allah lah yang menciptakan. Yang namanya mencipta itu dalam bahasa Arab ikhtara'a. Yang namanya mencipta berarti membikin tanpa ada permisalan sebelumnya, tanpa ada contoh sebelumnya. Itu namanya khalaqa. Aujada ba'dal adam, membikin dari yang sebelumnya tidak ada. Ini adalah kekuasaan Allah. Ini satu-satunya Allah yang menguasai, menciptakan dari yang tidak ada dan menciptakan dari tanpa misal sebelumnya, tanpa contoh sebelumnya. Lah kalau manusia misalkan bikin robot, itu bikin bukan mencipta. Bikin robot hanya meniru, ya, meniru, ya, tubuh manusia, meniru benda tertentu. Dan barang-barangnya ada dari besi, dari timah, ya, dari plastik, dari aluminium dan seterusnya. Kalau Allah mencipta dari sebelumnya tidak ada sama sekali. Allah ciptakan dari tanah. Allah ciptakan dari setetes air yang hina. Kalau Allah takdirkan tidak keluar air tersebut, ya tidak akan jadi. Inilah kehendak Allah yang maha dahsyat. Allah mencipta dan tidak ada misal sebelumnya, tidak ada contoh sebelumnya. Ciptakannya manusia, diciptakannya bumi, tidak ada dulu bumi, matahari, langit, ya, bintang, semuanya dulu tidak ada. Dan Allah yang merancang menjadi ada. Ini adalah satu-satunya kuasa Allah. Yang lainnya tidak akan mampu. Tidak akan mampu menciptakan tumbuhan, menciptakan binatang, menciptakan dengan berjuta-juta warna-warni bentuk. Ya, dari yang terkecil, terlembut sampai yang terbesar. Semua adalah ciptaan Allah. Semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Khalaqa. Ini asal muasal kata khalaqa, mencipta. Yaitu dari yang tidak ada. Faktor yang kedua, tanpa ada misal sebelumnya. Ini keunikan khalaqa, mencipta. Adapun yang lain membikin, ya, merekayasa, itu hanya sifatnya menjiplak. Ada misal, ada contoh, kemudian dikembangkan. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala makhluknya tanpa ada misal, tanpa ada contoh, yang betul murni tidak ada menjadi ada. Bumi misalkan, bumi tidak ada, kemudian Allah ciptakan bumi, kemudian Allah makmurkan bumi, diturunkan hujan dari langit,
sehingga bumi yang tandus, yang gersang seperti planet-planet yang lain, Pluto, Mars, tidak ada kehidupan. Kenapa? Karena Allah tidak turunkan hujan. Namun Allah menghidupkan bumi ini, ya, wa anzalna minas samaa'i maa'a. Allah turunkan dari langit yang berupa hujan. Fa ahyayna bihil, maka Allah hidupkan seluruh kehidupan-kehidupan, ya, tumbuh-tumbuhan, ya, binatang, dan segala apa yang ada di dalamnya menjadi hidup. Maka kalau dikatakan, ya, kenapa di Pluto, kenapa di Merkurius atau di Venus atau di Mars tidak ada kehidupan, karena Allah tidak memakmurkannya. Dan Allah memilih bumi sebagai tempat bercokolnya para manusia. Wal ardo khalaqaha lil anam. Dan Allah pilih bumi sebagai tempat kehidupan para manusia. Lil anam. Anam adalah manusia. Fiha fakihatun, di dalamnya ada tumbuh-tumbuhan. Kenapa tidak di bulan? Kenapa tidak di Pluto? Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengkehendaki. Sehingga kalau manusia mau ngungsi ke bulan atau, ya, silahkan saja. Padahal Allah sudah menggariskan, ya, wal ardo khalaqaha lil anam. Dan bumi hanyalah tempat yang bisa ditempati manusia. Dari sisi oksigennya juga di sana terbatas, ya, tanpa ada gravitasi, tanpa ada kandungan-kandungan dari dalam, ya, planet tersebut. Berbeda yang terkandung di dalam bumi, karena Allah memakmurkan bumi. Ini adalah kalimat khalaqa. Khalaqa lakum. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, istadallah, diambil dalil dari ayat ini, ya, bahwasanya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang di bumi dan di langit. Lakum, bagi kalian adalah bolehnya segala sesuatu yang ada di langit dan bumi. Karena apa? Lakum, diperuntukkan bagi manusia. Tumbuhannya, hewannya, udaranya, partikel-partikelnya, dan terkandung apa-apa yang di dalam tanah, dari besinya, nikelnya, emasnya, semuanya adalah diperbolehkan untuk dinikmati umat manusia. Dalilnya apa? Dalilnya ayat ini. Khalaqa lakum. Allah telah menciptakan segala yang di langit, segala yang di bumi untuk kalian, wahai umat manusia. Ini adalah nikmat yang sangat agung. Setelah diciptakannya manusia, Allah memberikan nikmat yang kedua, yaitu dipersembahkan seluruh apa yang di langit, di bumi untuk manusia. Hewan yang terbang di langit, termasuk udara, termasuk Allah tundukkan. Basakhkhara lakum ma fis samaa'i wal ard. Allah tundukkan segala yang di langit, yang di bumi untuk manusia. Ya, buminya diinjak, tidak membalas menginjak misalkan. Lautnya ketika dikarungi, ya, tidak membalas, ya, menenggelamkan kita misalkan. Udaranya yang begitu halus sejuk ketika dikarungi dengan pesawat, Allah berikan keamanan. Ini semua adalah karunia dari Allah. Kalau langit menolak misalkan, menolak pesawat terbang, menolak manusia untuk lewat misalkan, atau lautannya menolak untuk diseberangi misalkan, atau buminya misalkan
diharamkan untuk diinjak misalkan, apa yang terjadi? Manusia akan serba kesulitan. Serba kesulitan. Namun kenyataannya segala yang di langit, segala yang di bumi diperuntukkan untuk manusia. Pada kisah Isra dan Mi'raj, Nabi SAW diterbangkan dengan kuda bersayap, ya, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Perjalanan udara yang di saat itu tidak terpikirkan, tergambarkan, ya, teknologi pesawat terbang. Tapi Rasulullah SAW sudah melakukan perjalanan udara. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memberikan karunia kepada umat manusia ini, bahwasanya nikmat Allah begitu besar. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah ayat yang ke-13. Maknanya sama. Dialah Allah yang telah menundukkan segala yang di langit dan segala yang di bumi, jami'an, ya, seluruhnya untuk kalian. Dan ayat yang semisal serupa dengan bunyi ayat ini sangat banyak di dalam Al-Quran, menguatkan bahwasanya segala yang di langit bumi adalah diciptakan untuk manusia. Dan benar, teknologi membuktikan, ya, dengan ilham Allah, ya, kemudian kecerdasan manusia akhirnya bisa, ya, menerbangkan pesawat, ya, mesin yang begitu rumit, ya, kemudian diuji, ya, kemudian, ya, terus diuji sehingga laik untuk terbang, maka diperkenankan orang-orang terbang dengan mengendarai pesawat, ya, padahal itu adalah besi. Bayangkan besi terbang. Kalau kapas terbang ya wajar kapas. Ini besi, ya, sebegitu berat, ya, sebegitu panjang lebar, ya, bisa diduduki, ya, sampai 8 baris dari kanan ke kiri, ya, belum lagi bertingkat. Ya, kalau bis tingkat, ya, sudah menjadi wajar. Ini pesawat tingkat, bayangkan. Begitu luar biasa. Demikian juga yang tidak kalah adalah yang di perairan, di laut. Begitu ombak, begitu dahsyat, menyapu apa saja yang berada di hadapannya. Namun Allah berikan ilham untuk para manusia, kemudian dengan kecerdasan mereka membuat bahtera. Wal fulka tajri bi amri, dan kapal-kapal, ya, berjalan di samudra dengan izin Allah. Semua adalah izin Allah. Sekiranya Allah tidak berkenan, maka lautan tidak bisa ditundukkan untuk manusia. Setiap berjalan 1 meter, 1, ya, mil akan tenggelam. Namun, ya, sebagaimana dikatakan laut bersahabat, siapa yang memberikan persahabatan tersebut tidak lain adalah Allah yang mencipta. Apa dikira laut bersahabat, ya, dengan kehendaknya sendiri? Tentu tidak. Tentu atas kehendak Sang Pencipta. Demikian juga udara, langit. Kenapa udara bersahabat? Pesawat bisa terbang dengan nyaman. Ya, bayangkan dari Solo ke Jakarta. Ya, kalau perjalanan darat, ya, sekitar 500-600 kilo. Kalau berjalan terus, ya, 5 jam 4 jam baru nyampe. Ya, sekarang dikenal dengan jalan tol. Ya, jalan yang lurus tanpa berkelok-kelok, berputar-putar. 5 jam selesai.
Kalau dengan pesawat 1 jam. Ya, perjalanan demikian juga dari kota Mekah dan Madinah. Kurang lebih sama 600 kilo. Ya, bila dikendarai ya dengan kecepatan sekitar 4 jam 3 jam ya, dengan kecepatan yang tinggi. Karena di Arab Saudi jalannya tidak berkelok-kelok. Ya, seperti jalan tol. Sekarang terlebih ya ada kereta listrik, kereta cepat. Ditempuh dengan jarak 2 jam 3 jam sudah sampai antara Mekah Madinah. Padahal dahulu Nabi ketika hijrah, di awal kepergian beliau meninggalkan Mekah menuju Madinah ditempuh 7 hari. 7 hari 7 malam. Bayangkan, perjalanan 7 hari 7 malam ditempuh sekarang dengan 3 jam 2 jam setengah selesai. Begitu kenikmatan yang luar biasa. Ya, perjalanan hijrah yang menempuh padang dan pasir, ya, badai gurun yang begitu lebat. Belum lagi hewan-hewan buas yang setiap saat siap memangsa. Ya, belum lagi hewan-hewan yang beracun yang terkubur di dalam pasir. Kapanpun siap menyengat orang yang melewatinya, membinasakan, membunuh. Kalau seandainya Allah tidak memperkenankan gurun-gurun pasir diseberangi misalkan, setiap yang lewat tenggelam. Ya, seperti ya dijumpai di tempat-tempat tertentu, ya, orang tidak akan bisa menyeberang. Begitu melewati dia akan tenggelam. Pasir hidup. Ya, dan masih ada sejak ya dahulu hingga sekarang. Pasir hidup, siapapun yang melewat akan terbenam di dalamnya. Kalau seluruh penjuru padang pasir seperti itu bentuknya, terlebih juga di tempat-tempat kita, setiap diinjak menolak, akan menenggelamkan ya penginjaknya. Tentu apa jadinya? Manusia hidup dengan ketakutan. Manusia tidak akan hidup dengan nyaman. Bagaimana manusia bisa beribadah dengan Allah apabila hidupnya penuh dengan ketakutan, penuh dengan keraguan? Tapi itu semua adalah apa? Sebagaimana yang tertera dalam surat Al-Jasiyah ke-13. Walladzi sakhkhara lakum, yang memberikan tashir, penunduan, kemudahan, ya, segala yang di langit, segala yang di bumi, jami'an, seluruhnya, minhu, Allah perkenankan untuk para manusia. Kalau ini direnungkan oleh makhluk hidup, ya, terutama manusia, manusia akan banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dan tidak ada kesempatan untuk ingkar. Sebagaimana ayat sebelumnya Allah tanyakan, Allah ingkari, bagaimana kalian bisa ingkar kepada Allah? Bagaimana kalian bisa kufur kepada Allah? Bagaimana kalian bisa meninggalkan syariat Allah? Dahulu kalian tidak ada, kemudian Allah ciptakan, Allah adakan. Kemudian kalian dimatikan, kemudian kalian dihidupkan. Dan untuk hidup selamanya, yaitu di akhirat. Dan ayat yang kedua ini tidak kalah besarnya. Allah menciptakan seluruh yang di bumi dan di langit, diperkenankan, diperuntukkan untuk manusia. Ini adalah suatu karunia yang besar. Ya, tanah begitu disiram air, kemudian ditebar biji-bijian, bisa tumbuh. Ya, seperti di tempat kita ini di Sukoharjo yang begitu makmur. Sukoharjo makmur. Ya, orang nanam padi, ya, begitu ditebar akan tumbuh. Ya, perawatannya pun tidak ribet, tidak rumit. Ya, hanya sesekali, ya, diambil rumputnya, ya, kemudian dijaga dengan disemprot dari, ya, pembatasan hewan-hewan yang lain untuk, ya,
mengganggu tumbuhan tersebut hingga pada saatnya memanennya. Padahal cuma satu biji padi ditebar bisa puluhan. Satu pohonnya akan berkembang, ya, berbatang-batang. Bila dikumpulkan semuanya menjadi berkilo-kilo, bahkan berkintal-kintal. Kemudian untuk dijadikan makanan manusia, jagung, singkong, dan seterusnya. Karunia Allah begitu banyak. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Namun sekali lagi, betapa banyak nikmat-nikmat, karunia-karunia yang Allah telah berikan, ternyata manusia mendustakannya. Mendustakan, lagi-lagi mendustakan. Lagi-lagi mendustakan, sehingga ayat ini diulang di dalam surat Ar-Rahman, hampir separuhnya. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Sebutkan lagi. Kemudian ditambah lagi fabi ayyi ala rabbikum. Betul-betul manusia adalah ingkar, lupa daratan, lupa kepada Sang Pencipta yang telah memberikan begitu kemudahan. Maka dari sini, ya, disyariatkannya manusia saling berbagi. Ya, sehingga dari sini yang namanya kenikmatan dunia tidak boleh dimiliki oleh segelintir orang. Karena ayatnya lakum, bagi kalian seluruhnya, wahai para manusia. Bagaimana kalau bumi ini dimonopoli, minyaknya misalnya, gasnya, airnya dimiliki oleh segelintir orang? Tentu ini menyalahi ayat. Karena ayat jelas, khalaqa lakum, bagi seluruh kalian semuanya, tanpa untuk disebutkan orang-orang tertentu. Sehingga sekiranya manusia berbagi, ya, berbagi rezeki, ya, berbagi kenikmatan, berbagi karunia, itu adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah, selain dia mengabdi kepada Allah. Ketika seseorang diberikan karunia, keluasan, kelonggaran, semakin dia bertakwa kepada Allah, semakin dia meningkatkan iman kepada Allah. Dari sisi sesama manusia, hendaknya dia berbagi bersama. Tidak hanya digenggam oleh seorang dua orang saja kenikmatan tersebut, tapi berbagi. Dan ini adalah sunnatullah, ya, bahwasanya seluruh yang di muka bumi ini untuk manusia semuanya, bukan untuk tertentu, etnis tertentu, golongan tertentu, kelompok tertentu. Lakum, Allah sebutkan secara umum, lakum, seluruh kalian, jami'an, bagi kalian semuanya. Yang kakinya satu, yang kakinya dua, yang sakit maupun yang sehat, yang laki maupun yang perempuan, semua mendapatkan kenikmatan tersebut. Dan kenikmatan tersebut tidak boleh dikuasai untuk sekelompok orang tertentu tanpa yang lainnya. Ini adalah menyalahi kodrat. Ini adalah menyalahi takdir. Ya, begitu seseorang berusaha untuk tamak, maka pasti ada balasannya. Balasannya di dunia dan di akhirat. Sudah banyak cerita, misalkan seperti Fir'aun, seperti Qarun, seperti Haman, seperti sebelumnya Namrud, dan orang-orang yang berusaha untuk memonopoli kehidupan dunia. Dia akan tumbang dengan sendirinya. Dia akan, ya, terbenam di muka bumi. Hanya dikenang nama. Bayangkan Qarun, ya, yang begitu dia memonopoli emas, harta-harta,
Bahkan dia berani berbuat sombong. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta-harta ini aku miliki karena kecerdasanku, karena kepintaranku, karena usahaku. Padahal itu semua adalah karunia dari Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, apa bisa kamu mengumpulkan segenggam harta? Kamu bisa menyimpan di dompet-dompet, di kantong-kantong kalian lembaran-lembaran uang. Kalau itu bukan takdir Allah, kalian tidak akan bisa menyisakan sedikit pun. 1 rupiah pun, 1 dolar pun. Namun Allah kehendaki. Kenapa Allah menghendaki? Untuk menguji manusia. Liyabluwani aashkuru am akfur. Sebagaimana perkataan Sulaiman ketika diberikan banyak-banyak karunia. Ini semua adalah cobaan untukku. Apakah saya bersyukur ataukah saya berbuat kufur kepada Allah? Nabi Sulaiman sadar, sehingga kenikmatan tersebut langgeng. Tapi kalau seseorang tidak sadar, ingkar kepada si pemberi yang memberikan takdir, kuasa, kemudahan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan binasakan. Yang seharusnya umurnya masih panjang, masih sehat, masih bugar, tapi Allah binasakan. Dan rata-rata kebinasaan tersebut adalah mengenaskan. Bagaimana Fir'aun tenggelam dengan bala tentaranya di dasar laut. Bagaimana Qarun yang begitu hartanya melimpah, Allah tenggelamkan di perut bumi. Tanah bergerak, terjadi gempa dahsyat sehingga terbenam dia, pengikutnya, dan seluruh hartanya. Ada yang pula dihujani dengan hujan batu dari langit. Ada yang ditimpa dengan musibah banjir bandang, dan seterusnya. Itu semua adalah pelajaran bagi kita semua, bahwasanya seseorang tidak boleh memonopoli, menguasai sepihak. Ya, karena dengan menguasai sepihak dia telah berbuat aniaya. Aniaya terhadap dirinya dan aniaya kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Karena dia hanya membolehkan untuk diri sendiri, sedangkan yang lainnya ibarat ya menahannya. Ini adalah menyalahi aturan takdir, menyalahi kodrat. Sesungguhnya orang yang Allah berikan karunia, dia sadar bahwasanya harta tersebut titipan dari Allah, bahwasanya harta tersebut amanah dari Allah. Allah berkenan untuk dia mudahkan mendapatkan karunia dan rezeki yang tujuannya untuk berbagi, untuk mendulang pahala, memberi santunan kepada janda melalui tangan dia, mengenyangkan orang-orang fakir melalui genggaman dia, membangun rumah-rumah Allah melalui tangan dia, tangan kanan dia, dan seterusnya. Ini yang Allah inginkan ketika menitipkan, yaitu karunia apa yang di langit dan di bumi. Sakhkhara lakum ma fis samawati wal ardi jami'an minhu, seluruhnya. Dan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kecerdasan kita, kepandaian kita, usaha kita. Karena Allah telah menggariskan la haula wala quwwata illa billah. Sesungguhnya tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, termasuk usaha, kecuali takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memudahkan. Ibarat ya dia berbicara sepatah dua kata, pembicaraannya menghasilkan dolar misalkan.
ya jualannya payu misalkan, ya tinggal ngelobi, ya tinggal menawar, ya apa yang ia tawarkan, ya terjual dengan ya mudah. Ini semua adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran sabaqat rahmati ghadabi. Sesungguhnya karuniaku telah mendahului kemurkaanku. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, unfik alaik. Bila engkau mau berinfak, maka aku akan berikan nafkah kepada kalian. Aku akan ganti pemberian kalian. Yaminullah mal'a sahaan. Ya, sesungguhnya tangan kanan Allah dipenuhi dengan kemuliaan, kedermawanan. Tidak terkurangi sedikit pun. Ya, sepanjang siang, sepanjang malam. Bayangkan, Allah setiap hari memberi rezeki, siang malam memberi rezeki manusia, silih berganti, termasuk kita juga. Barusan dapat rezeki, dapat lagi, kok dapat lagi, siang mau tidur dapat rezeki lagi. Subhanallah. Dan itu tidak mengurangi karunia Allah sedikit pun. Walaupun semua manusia di muka bumi ini, bahkan binatang, semuanya kenyang, semuanya bahagia, itu tidak akan mengurangi karunia Allah. Tidak setetes. Maka di sini ya Allah berfirman melalui hadis qudsi, unfik alaik. Kalau kamu mau berinfak, maka Allah akan berinfak kepada dirimu. Allah menggantimu, memberikan ganti yang lebih baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Wahai para manusia, apa yang ada di genggaman kamu pasti akan sirna. Sedangkan kalau jika engkau membelanjakan di jalan Allah, maka sesungguhnya di jalan Allah adalah kekal. Kalian miliki di dunia, kalian miliki pula di akhirat nanti, akan menjumpainya. Ya kalau kita cuma dipakai untuk kebutuhan sehari-hari kita, tentu ludes, tidak akan tersisa, di akhirat pun tidak berbekas. Tapi kalau dijalankan untuk di jalan-jalan Allah, ibarat adalah simpanan bagi dia di akhirat. Dan hadis-hadis yang semisal ini, ayat-ayat sangat banyak, ya, anjuran agar berbagi kepada sesama dengan dalil ayat ini. Karena yang namanya karunia tidak bisa dimonopoli dan tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, summastawa ilas sama. Kemudian Allah Maha tinggi di atas langit. Di sini disebutkan ya dengan bunyi summa istawa. Kemudian Allah beristiwa. Di dalam memahami istiwa di sini termasuk sifat bagi Allah. Sebagaimana pula sebelumnya khalaqa. Dan nanti terus akan dijumpai banyak-banyak ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Dari sini kita memasuki dalam bab ya akidah, ya keyakinan, masuk pada poin asma was sifat. Beriman terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat dan perbuatan Allah. Di dalam memahami akidah asma dan sifat, pertama yang menjadi nomor satu, ya, dan boleh dicatat dan terus diingat, bahwasannya nomor satu sandaran untuk berbicara
tentang asma dan sifat Allah adalah dalil Al-Quran dan Sunnah Mutahharah. Ini yang pertama. Bahwasanya sandaran untuk berbicara berkenaan dengan nama Allah, sifat-sifat dan perbuatan Allah hanyalah terbatas pada Quran dan Sunnah Sahihah. Ini yang pertama. Dan harus diingat selamanya. Karena ini akidah. Ya, akidah seorang mukmin tidak boleh goyah. Kalau sampai goyah terjadi kesyirikan. Ya. Yaitu iman terhadap nama dan sifat Allah yang menjadi landasan, menjadi dasar bahwasanya terbatas ya kepada Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Ya, Sunnah pun harus ada kata Sahihah yang riwayatnya sahih, yaitu sahih dari Nabi SAW. Adapun yang dhaif, yang lemah, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Ya, jangankan untuk keyakinan, untuk beramal saja tidak cukup. Ya, kita mau mengamalkan sesuatu, misal ternyata hadisnya dhaif, ya jangan diamalkan. Hadisnya dhaif kok. Dhaif itu berarti apa? Meragukan, bukan dari Nabi SAW. Ada perawinya yang lemah. Ya, karena setiap hadis ada perawi-rawinya. Dari sahabat-sahabat ke tabi'in, tabi'in, atba'u tabi'in, sampai ke perawi tersebut. Misalkan Imam Bukhari, antara Imam Bukhari dengan Nabi SAW, dengan sahabat, paling tinggi derajatnya 3 orang, 3 wasithah, 3 perantara. Imam Bukhari, gurunya lagi, baru sahabat. Itu ya silsilah rawi hadis yang paling tinggi. Ya, sulasiyat namanya, ya, 3 riwayat. Dan di dalam Bukhari, Sahih Bukhari tidak banyak yang riwayatnya cuma 3, itu tidak lebih dari 25, sekitar 23 atau 20-an. Selebihnya 4 riwayat, selebihnya 5 riwayat, dan ini banyak. Selebihnya 6 riwayat, 7 riwayat paling banyak. 7 generasi, 7 orang. Imam Bukhari, gurunya itu sahabat. Dari sahabat kemudian Rasulullah SAW bersabda. Dari riwayat-riwayat ini harus orangnya sikoh, terpercaya. Kalau seandainya pembawa rawi riwayat hadis tersebut misalkan menyimpang, memiliki akidah yang tidak benar, atau hafalan riwayatnya lemah, pelupa, bahkan sering keliru, bahkan dia berdusta, bahkan dia memalsukan, maka ini tidak bisa, tidak boleh disandarkan kepada Nabi SAW. Yang hanya disandarkan kepada Nabi SAW adalah perawi-perawi yang kuat. Imam Bukhari, ya gurunya lagi, ya dari tabi'in, kemudian dari sahabat, misalkan sahabat Rasulullah SAW. Maka kaidah yang pertama di dalam berbicara nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, bahwasanya sandaran terbatas kepada Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya seorang muslim menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Quran dan Sunnah Sahihah. Ini yang kedua. Hendaknya setiap muslim menetapkan nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan yang Allah tetapkan di dalam Quran dan Sunnah Sahihah. Seperti di sini, ya, kita menetapkan apa? Bahwasanya Allah Al-Khaliq. Salah satu nama Allah adalah Khaliq, pencipta. Kenapa? Karena huwallazi khalaqa. Karena Allah telah mencipta.
Yang namanya mencipta dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, menciptakan dari tanpa misal sebelumnya. Ini nama khalaqa. Ya, maka kaidah yang kedua, kewajiban seorang muslim menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Shahihah. Yang ketiga, setiap muslim hendaknya meniadakan apa yang Allah tiadakan untuk dirinya sesuai di dalam Al-Quran dan Sunnah Shahihah. Kalau yang kedua menetapkan bagi Allah nama, sifat. Yang ketiga meniadakan nama, meniadakan sifat yang tidak Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Shahihah. Kalau menetapkan lawannya meniadakan, sebagaimana yang Allah tiadakan di dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat ayat kursi, la ta'khuduhu sinatun wala naum, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Dialah Allah al-hayyu, zat yang maha hidup. Al-hayyu nama Allah, sifat yang terkandung di dalamnya bahwasanya Allah memiliki kehidupan yang tidak ada semisalnya. Al-qayyum yang menghidupkan. Ya, setelah itu la ta'khuduhu, Allah tidak tersentuh sinah. Apa itu sinah? Rasa kantuk. Ya, kita kalau ngaji terlalu lama ngantuk. Itu kalau makhluk ngantuk. Makhluk saja kalau ngantuk, ini sifat baik atau sifat buruk? Sifat baik atau sifat buruk? Sifat tercela. Kalau untuk makhluk saja tercela, bagaimana dengan Allah? Allah kok ngantuk? Allah kok lupa? La ta'khudhu sinatun wala naum. Apa itu naum? Allah tidak tidur. Allah tidak tidur. Bagaimana mungkin Allah tidur? Sedangkan para makhluknya di langit dan di bumi dan seluruhnya nanti bergerak tanpa aturan Allah, tanpa kendali Allah. Ya, makhluk kalau ngantuk, ya tidur. Kalau tidur pada tempatnya ya baik. Misalkan di masjid pengajian kemudian melekar tidur, misalnya, ini tercela karena tidak pada tempatnya. Tapi kalau malam setelah kerja istirahat atau di siang hari, ya sebelum duhur atau setelah duhur kemudian dia istirahat sebentar, ya ini terpuji karena pada tempatnya. Sifat yang muhtamal, yang bisa baik bisa buruk, ini bagi makhluk saja bisa buruk, bagaimana dengan bagi Allah? Maka ditiadakan. Allah tidak kantuk, Allah juga tidak tidur. Ini contoh meniadakan. Ya, hendaknya setiap muslim meniadakan apa yang Allah tiadakan untuk dirinya, baik di Quran, baik di Sunnah Shahihah. Kemudian yang keempat, berbicara tentang sifat-sifat Allah merupakan bagian berbicara tentang zat Allah. Berbicara tentang sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, itu bagian dari berbicara tentang zat Allah. Ini 4 kaidah, ya. Kapan lain kita akan tambahkan. Tapi untuk majelis ya yang singkat ini cukup kita 3 atau 4 ini. Pertama, ya, menjadi dasar dan sandaran berbicara tentang nama Allah, sifat bagi Allah, terfokus, terbatas hanya Quran dan Sunnah Shahihah.
Kedua, menetapkan, setiap muslim hendaknya menetapkan apa yang Allah tetapkan dan Rasul SAW tetapkan di dalam Quran dan Sunnah. Yang ketiga, meniadakan apa yang Allah tiadakan untuk dirinya yang tertera di dalam Quran dan Sunnah mutahharah shahihah. Kemudian yang keempat, bahwasanya berbicara tentang sifat Allah, perbuatan Allah itu bagian dari berbicara tentang zat. Karena yang namanya sifat itu melekat pada zat Allah. Kalau zat Allah ya kita tidak mengetahui, kemudian Allah beritahu bahwasanya Allah zat maha hidup, Allah zat maha mengetahui, Allah zat maha pemberi, Allah zat, maka baru kita tetapkan. Maka berbicara ya tentang sifat ya seperti sifat mencipta ya, kemudian sifat di sini yang kedua istawa, bersemayam, itu adalah bagian berbicara tentang zat Allah. Ketika kita berbicara perbuatan Allah, sifat-sifat bagi Allah, itu hakikatnya berbicara tentang zat Allah. Kalau zat Allah tidak kita ketahui kecuali yang disebutkan di dalam Quran dan Sunnah, maka cukup kita membatasi dari Quran dan Sunnah ini. Bisa dipahami empat ini? Saged boten? Ya, mudah ini. Kita praktekkan summastawa. Kemudian Allah beristiwa. Ini sangat sensitif. Ya, karena kaitannya dengan akidah dan banyak yang menyeleweng dalam hal ini. Banyak dari kalangan kaum muslimin mengatasnamakan kaum muslimin, termasuk para ulamanya, karena ya terkontaminasi akidah filsafat, akhirnya menyimpang. Banyak para a'imah, banyak dari ahli tafsir yang menyimpang dalam hal ini. Kenapa? Karena terpengaruh dengan filsafat. Yang namanya filsafat itu berasal dari Yahudi, Yunani. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya, istawa, sebagian ahli tafsir menafsirkan dengan istaula. Ditambah satu huruf. Huruf apa itu? Istawa menjadi istaula. Siapa yang tahu? Berarti bertambah huruf berapa? Satu. Apa itu hurufnya? Huruf apa? Istawa menjadi istaula. Tambah huruf apa? Huruf lam. Sama dengan pendahulunya dari kalangan Yahudi. Orang Yahudi ketika Nabi Musa perintahkan di dalam surat Al-Baqarah pula, nanti juga akan kita pelajari, untuk meminta kepada Allah khittah. Wa qul nadkhulu khittatun nakfir lakum khotoyakum. Ya, diminta untuk meminta khittah, tapi mereka meminta khintah. Khittah menjadi khintah berarti ketambahan berapa? Satu huruf. Ketambahan huruf apa? Huruf nun. Kalau orang Yahudi menambah huruf nun, kalau orang-orang Islam yang menyimpang juga menambah huruf lam. Maka dikatakan dalam ya akidah ya bahwasanya nun lil Yahud dan lam bagi kelompok penyimpang. Sama. Ya, cara menafsirkannya sama, menambah. Kalau orang Yahudi ketika Allah perintahkan mengatakan khittatun, ampunilah dosa kami, mintalah ampunan. Ya, Nabi Musa memerintahkan umat Yahudi untuk meminta ampunan khittah, tapi mereka mintanya mengucapkan khintah. Yang namanya khintah itu apa? Gandum, mintalah gandum. Mereka meminta gandum kepada Allah, padahal diperintah untuk meminta apa? Ampunan. Ini juga orang yang menyimpang juga menafsirkan berbeda pula. Istawa menjadi istaula. Kalau istawa bersemayam, istaula menguasai. Nun bagi Yahudi, lam bagi orang yang menyimpang. Ya, di sini hendaknya
menetapkan apa yang Allah tetapkan. Di dalam ayat ini Allah menetapkan dua sifat, khalaqa dan istawa. Bagaimana? Ya kita imani sesuai dengan konteks ayat ini. Ya, kaidah yang tadi berapa? Yang berapa tadi? 4 atau 5 tadi? 4 tambah 1 lagi. Dilarang, ya, dilarang dalam akidah Islam tasbih, menyerupakan atau tamsil, ya, menyamakan, memisalkan Allah dengan makhluk. Allah dengan makhluk. Dan tidak boleh pula taktil, ya, menolak, wala takyif, atau juga membagaimanakan untuk nama dan sifat Allah. Ya, sehingga tidak boleh di dalam akidah Islam ini apa? Pertama, tasbih, menyerupakan, tamsil, memisalkan, menyamakan Allah dengan makhluknya. Juga tidak boleh taktil, meniadakan, menolak. Allah menetapkan tapi dia menolak. Seperti di sini. Allah mengatakan istawa, dikatakan istaula. Berarti menolak. Menolak istiwa. Menolak bahwasanya Allah beristiwa di atas langit. Ya. Kemudian yang terakhir takyif. Tidak boleh pula membagaimanakan sifat Allah. Bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana Allah menciptakan manusia? Bagaimana Allah menciptakan bumi? Al-kaifu majhul. Ya, tidak diperkenankan dalam akidah Islam bagaimana. Kenapa kok tidak boleh membagaimanakan? Karena kita berbicara tentang sifat Allah, perbuatan Allah, itu bagian dari berbicara tentang apa? Dat Allah. Dat Allah pernah kita melihatnya? Pernah melihat dat Allah belum? Semisal Allah, sesuatu yang semisal Allah, pernah kita melihatnya? Tidak. Maka juga jangan pula menyamakan, membagaimanakan ataupun menolak. Kamu saja tidak tahu bagaimana menolak. Kamu saja tidak tahu bagaimana mau mengatakan bagaimana Allah turun, bagaimana Allah istawa, bagaimana Allah mencipta, bagaimana Allah melihat. Kan bahwa Samiul Basir, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Bagaimana Allah mendengarnya? Apakah dengan daun telinga seperti kita? Kita kan mendengar pakai telinga. Telinga ada gendang. Tidak boleh menyerupakan. Memisalkan dengan makhluk juga tidak boleh. Kenapa? Karena antara makhluk dengan makhluk berbeda. Kita punya muka, kita punya mata, punya telinga, punya hidung, punya lidah. Monyet juga punya. Apakah mau muka kamu diserupakan dengan muka monyet? Tentu tidak mau. Lalat, ya, cacing juga punya muka. Apakah muka kita sama dengan cacing? Cara hidup kita sama dengan makhluk yang lain? Antara makhluk dengan makhluk saja sudah berbeda. Bagaimana engkau berani lancang menyerupakan makhluk dengan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluk? Maka tidak diperbolehkan. Tidak boleh tasbih, menyamakan, tamsil, menyerupakan, memisalkan, ya, nama Allah, zat Allah, sifat Allah dengan makhluknya. Atau juga tidak boleh menolak, taktil, menolak. Ya, Allah mengatakan khalaqa, kemudian manusia menjawab Allah tidak khalaqa. Allah Maha melihat, kemudian orang menjawab Allah tidak melihat. Nanti kalau melihat berarti pakai mata. Mata berarti sama dengan kita. Jangan, ya, rata-rata orang yang menolak nama sifat Allah, dia terjerumus dengan tasbih terlebih dahulu. Terjerumus dengan penyamaan. Loh, Allah kok melihat? Piye? Nanti sama dong dengan manusia. Loh, kamu sendiri menyerupakan. Ngapain? Kamu menolak, kamu menyerupakan.
Karena kamu menyerupakan, akhirnya kamu menolak. Allah turun dari langit dunia, ya, dari arsy-Nya. Kok turun? Sama dong dengan kita. Lah, siapa yang harus menyamakan? Allah menghabarkan turun, Allah menghabarkan mencipta, Allah menghabarkan melihat, Allah menghabarkan mendengar, tanpa harus disamakan. Kalau kamu menyamakan, itu berdosa dan ini kufur. Sebagian orang takut menyerupakan, akhirnya menolak. Itu namanya taktil, menolak. Nah, Allah kok turun sama dengan manusia? Akhirnya apa? Allah tidak turun, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Sebagian kelompok menetapkan hanya 7: hayah, hidup, ya, melihat, mendengar, ya, dan seterusnya. Hanya dibatasi 7. Selebihnya ditolak. Ini menyimpang dari ayat-ayat Al-Quran yang ribuan. Maka bagaimana yang benar? Yang benar diimani, ya, sebagaimana kaidah tersebut. Kita berbicara tentang nama sifat Allah, terbatas Quran dan Sunnah Sahihah. Kedua, kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan. Yang ketiga, kita meniadakan apa yang Allah tiadakan di dalam Quran dan Sunnah. Yang keempat, berbicara tentang sifat perbuatan Allah adalah bagian berbicara tentang zat Allah. Yang kelima, tidak boleh tasbih, menyerupakan, tidak boleh tamsil, menyamakan, tidak boleh pula taktil, yaitu menolak. Karena rata-rata yang namanya menolak, dia terkena syubhat terlebih dahulu menyamakan. Karena dia menyamakan, akhirnya menolak. Allah tidak hidup, Allah tidak melihat, Allah tidak berdiri, Allah tidak hayu, tidak qayyum, tidak, dan seterusnya. Berarti dia menyalahi Quran dan Sunnah as-sahihah. Kemudian juga tidak membagaimanakan. Bagaimana Allah mencipta? Tanpa harus membagaimanakan, karena kita tidak melihat zat Allah, sehingga apa? Sehingga tidak pantas untuk membagaimanakan. Kalau dibagaimanakan juga ramudeng. Zat Allah saja nggak melihat. Ya, yang semisal dengan Allah juga tidak pernah dia melihatnya. Maka untuk apa membagaimanakan? Fungsinya apa membagaimanakan? Maka ketika ditanya bagaimana turunnya Allah dari, ya, langit, ya, ke langit dunia, maka, ya, ini adalah pertanyaan yang konyol. Emang kamu tahu zat Allah sehingga kamu membagaimanakan? Maka berbicara tentang sifat perbuatan Allah adalah bagian berbicara tentang zat Allah. Yang wajib di situ adalah hanya diimani, titik. Ya, dan ini sebenarnya masih panjang dan menjadi PR, dan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang mendatang. Ya, kita tutup. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.